Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil iman wal islam. Astaghfirullahaladzim. Innallaha yaghfurur rahim. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bersyukur segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Bersolat kepada Nabi, semoga kita sebagai umatnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dihindari dari orang-orang yang zalim dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga dari setiap langkah kita, dari setiap aktivitas kita dalam peran kita di dunia ini. Untuk seluruh para saudaraku, para hamba Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya taatibi, kepada seluruh para guru-guru kami tercinta, terkhusus kepada seluruh para habaib, alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua para pemuda-pemuda Islam maupun yang ada di seluruh Nusantara ini. Jadi sedikit apa yang ingin aku sampaikan tentang masalah kegiatan. Saya berawal dari kediaman Gus Edi Homsin. Saat itu Gus Edi Homsin mendapatkan musibah, yaitu tersengat listrik, dan itu sudah ditayangkan, sudah diliput. Habis setelah saya berkunjung di kediaman Gus Edi Homsin, habis itu saya melangkah silaturahim di kediaman seorang sesepuh, seorang seniman, seorang budayawan yang sangat banyak keilmuan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Beliau dulu juga seorang penjelajah, selalu keliling di Indonesia ini, sering datang di sebuah bukit ataupun sebuah gunung. Dari seluruh gunung di Indonesia ini sudah dijelajahi. Nah, di saat Gusnya datang di kediamannya Bapak Rizal, beliau juga adalah tokoh sesepuh spiritual, seorang sejarawan, seorang budayawan. Beliau juga sudah saya akui sebagai guru saya, guru penasehat. Dari kakek, khususnya neneknya pun masih berhubungan dengan nenek saya, jadi masih bau saudara. Jadi Bapak Rizal ini ataupun Kang Mas Rizal ini yang sedikitnya mengajarkan saya tentang dunia-dunia pusaka, tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dengan sekelumit pembahasan itu yang bisa saya sampaikan, dikarenakan bukan temanya saya membahas hal yang lain-lain, karena pada inti silaturahim di situ adalah memperkuat ukhuwah persaudaraan saya, menyambung rasa, menyambung hati. Setelah berbincang-bincang, ngobrol, membahas tentang masalah situasi, kondisi keadaannya Gus Edi, karena saya berawal memang datang dari Tulang Bawang menuju ke rumah kediaman Gus Edi itu ya menjenguk, karena beliau sakit kan. Mungkin saudara yang sudah nonton pasti sudah melihat. Jadi setelah saya datang, disambut oleh Bapak Rizal di kediamannya, di rumahnya. Habis itu ngobrol-ngobrol tentang Gus Edi, keadaannya bagaimana. Habis itu kita ngopi-ngopi, nyantai-nyantai, ngobrol biasa. Di situ juga saya melihat banyak koleksi-koleksi, ya memang sudah tahu kalau beliau pengoleksi sepeda ontel. Jadi Bapak Rizal ini sekarang lebih vakum mengoleksi barang-barang, benda-benda tua seperti sepeda-sepeda pada masa zaman dahulu, zaman-zamannya Belanda.
Di zaman Belanda banyak barang-barang perkakas yang awalnya sudah rusak ditempa, diservis, disulap menjadi sesuatu sepeda yang bermanfaat dan membawa sejarah yang luar biasa. Jadi Gusnya di situ ngevlog, meliput sepeda-sepeda koleksinya beliau. Jadi sebelumnya saya membahas tentang sepeda-sepeda di kediamannya Bapak Rizal, guru saya, guru toreko saya pun punya organisasi, punya komunitas namanya Jos Ontel. Gandulane sarung para yai, muga-muga saged mendapatkan sesuatu yang namanya syafaate Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya komunitas Jos Ontel. Gandolane sarunge para yai, muga-muga saged ngontel sareng Kanjeng Nabi. Maknanya gitu. Maknanya, ilmunya yang luar biasa. Jadi setiap komunitas, setiap organisasi tetap membawa hikmah dan ilmu yang luar biasa. Setelah saya meliput koleksi-koleksi Bapak Rizal ini beraneka ragam dari tahun ke tahun, ada yang produk lama, ada yang produk-produk baru yang belum lama. Yang paling lama itu yang pada masa era-era di zaman Belanda. Jenisnya kayak ada sepeda yang mereknya Simplex, terus yang kedua ada merek Hercules, yang ketiga saya tidak begitu paham dikarenakan pada saat itu Gusnya datang ingin melihat koleksinya sudah nambah apa belum, karena pada bulan yang lalu Gusnya juga silaturahmi ke situ melihat sebuah koleksinya, yaitu sepeda-sepeda tua. Beliau juga dulu seorang pengoleksi, banyak koleksi-koleksi pusaka-pusaka, tapi banyak pusaka-pusaka yang sudah tidak dirawat mereka oleh beliau sendiri. Ada yang dititipkan sama teman-temannya, ada yang sebagian dikasihkan ke orang. Terus beliau cuma pegang pusaka yang disimpan saat ini, yaitu keris Umbyang Jibe pada masa Babat Mojopahit. Jadi di situ ngobrol-ngobrol, membahas tentang sepeda, membahas tentang komunitas, berbagi pengalaman tentang perjalanan dia selama ngontel naik sepeda dari Lampung ke Yogyakarta ataupun keliling-keliling di khususnya daerah-daerah masih daerah Sumatera. Jadi kalau komunitas sepeda ini sudah banyak di Lampung. Tempat guru saya juga punya komunitas, Bapak Rizal juga punya komunitas sepeda ontel, sepeda tua. Jadi saudara bisa lihat ini cuplikan-cuplikan yang ada di lokasi kediamannya Bapak Rizal. Indah-indah. Ini ada nih dari sepeda tua yang awal beliau bertemu dengan tokoh masyarakat. Nah, beliau itu punya sepeda tua tidak dirawat, sudah hancur, sama beliau disulap jadi sepeda yang begitu luar biasa. Satu, membawa kesan-kesan unik bersejarah. Ikutin terus dari jejak kegiatan saya meliput sesuatu wawasan pengetahuan, entah tentang budaya, tentang spiritual, ataupun tentang keagamaan, yaitu Islam yang kita cintai, Islam yang kita peluk, yang kita eratkan dalam hati dan batin kita, karena kita sebagai hamba Allah yang beriman tentu menjaga segala apa-apa yang sudah menjadikan tuntunan bagi kita, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita bisa menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang terus istiqomah, menjadi hamba Allah yang terus bisa memberikan kemanfaatan untuk pribadi dan kemasyarakatan orang-orang sekitar kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pertama dulu, iki kan ini Hasim Pak. Habis Hasim Pak aku lari ke sini. Ih, rata. Yang itu asli, ini asli. Itu remuk ini setengah kelas. Pak. Itu pun 3 tahun di luar tuh. Ini kayaknya kalau jual spinya meresep banget. Ya, ke rumah langsung tak cair dulu. Tak cair dulu. Tak biarin seminggu baru restorasi. 100 pakai sebelah tahun belakang. Sampai boleh nanggung gigi pakai ketemu. Iya di komunitas. Oh. Nah itu boleh semurah. Kayak kulit saya pertahankan aslinya. Oh, ini bawah sana. Oh. Wow banget kan? Iya.
Nyatingan kalau kira tak pasang. Terus tromole tak pasang pun. Paling tua di seluruh restoran itu SSP. ini Pak. Allahu Akbar. Mantul, mantap betul. Ini kan koleksi merek-merek Belanda baru tahun. Tapi ngergai kok diwadani. Oh, Batang Bari. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
tanah